Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nggak ada yang sakit? Tidak Ada. Alhamdulillah ya. Ini hadir semua. Ini ada 16 orang ya. Berarti sama Ibu. Kita Ibu izin share screen dulu ya. Sebentar. Sebentar ya. Terus izin share screen dulu. Nah, ini di sini kita akan mempelajari tentang komunikasi keperawatan, tentang komunikasi ya. Nah, ini Ibu Rina Susilawati lagi menempuh program profesi guru dalam jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang ya. Bentar. Nah, di sini sebelum kita belajar, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin berdoa? Saya, Bu. Nova ya? Ya, silakan Nova Ya. dipimpin doanya untuk hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita awali belajar ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kalian ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan ya, serta lancar di pembelajaran hari ini ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian nanti akan diberikan gambar, kasus, dan video tentang gangguan komunikasi ya. Kalian diharapkan yang pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian gangguan komunikasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan komunikasi. Yang ketiga, peserta didik mampu merencanakan solusi cara pemecahan masalah dari gangguan komunikasi. Yang keempat, peserta didik mampu merencanakan pemeriksaan gangguan komunikasi. Yang kelima, peserta didik mampu mendemonstrasikan pemeriksaan gangguan komunikasi. Gimana? Jelas untuk pembelajaran hari ini? Ya. Nah, sebelum kita belajar, apa yang kalian lihat dari gambar? Ini ada gambar pertama, ada apa? Tangga. Ya, terus lampu. Ada orang yang sedang memikul lampu, memikul beban, tapi ini dihadapi oleh bersama. Jadi intinya masalah kalau dihadapi bersama-sama itu ringan ya. Ini yang kedua ada tulisan I can do it, I want to do it, how do you do it? Ini I try to do it, I can do it, I will do it. Nah, intinya ini kalian harus tetap belajar. Apapun kesulitannya kalian harus hadapi, apapun tugasnya segitu banyak kalian harus jalani ya, untuk supaya kita menuju ke kesuksesan. Mau ya, kalian harus tetap semangat belajar dan belajar. Itu. Nah, di sini ada presensi ya. Kalian sudah mengisi presensinya? Tadi Ibu udah kirim linknya ya.
Nah, kita lihat siapa yang belum ngisi presensi. Yes. Nih ya, presensi yang belum diisi. Ada yang belum isi nggak presensinya? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Ya, ini. Ada 13, berarti 2 orang lagi. Jangan lupa diisi ya. Yang belum. Juliana ya sama siapa? Yolanda belum ya. Nanti kalian isi. Ya. Ya, Bu. Sambil diisi Juliana sama Yolanda. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai presensi ini ya. Nah, ada yang tahu materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Gangguan komunikasi. Komunikasi ke perawatan. Ya, di komunikasi perawatan ada yang namanya komponen komunikasi. Ada ya, masih ingat? Ini siapa gambar ini? Guru itu sebagai Komunikasi. ya betul, komunikator atau sender. Guru akan menyampaikan informasi atau pesan kepada siapa? Murid itu sebagai ya betul, komunikan atau receiver. Kita menyampaikan pesan melalui Media. betul, melalui media. Medianya bisa berupa laptop, internet, HP, poster, PPT, dan lain sebagainya. Kalau kita pembelajaran daring di sini kita menggunakan jaringan internet ya, laptop, HP untuk kalian, dan nanti PPT. Nah, diharapkan setelah disampaikan pesannya akan timbul feedback ya, atau umpan balik dari komponen komunikasi ini, dari setiap komponennya akan terjadi gangguan komunikasi, mau dari komunikator, dari komunikan, dari pesannya, dari medianya, atau dari ini ada hubungannya ya, pelajaran yang hari kemarin dan hari ini yang akan dibahas yaitu tentang gangguan komunikasi. Nah, sekarang kita lihat video gangguan komunikasi ya. Saya tidak terlalu banyak tahu tentang bahasa Jawa, takutnya saya salah-salah kata. Mohon bantuannya ya, Mbak. Malah cuma gampang, tenang aja. Oh iya, katanya Mbak pindah ke sini karena mau kuliah. Mbak, betul, saya pindah ke sini karena saya mau kuliah. Saya kuliah di Politeknik Kemenkes Semarang, Mbak. Oh, kalau boleh tahu kampusnya di mana ya? Kebetulan saya ngambilnya kebidanan yang ada di Purwokerto, tapi kampusnya ada di Baturaden, Mbak. Malah itu mah cerdak banget, 15 menit juga nyampe dah. Bentar, Mbak. Cerdak teh naon, Mbak? Naon? Tampun naon? Astagfirullah, Mbak, bukan. Naon? Itu mah neon, bukan naon. Kalau lampu itu neon. Naon teh naonnya? Sebenarnya mah saya teh lihai bahasa Indonesia teh, Mbak. Walah, Mbak, kamu aja nggak ngerti artinya apa lagi saya. Mbak, daripada kita bingung ya, sedang itu naon teh naon. Mending Mbak cobain aja dodol yang bawaan dari saya. Ini pasti enak banget kok, Mbak. Enak pisang pokoknya mah. Cobain. Pasti enak, Mbak. Gimana enak kan, Mbak? Ih, enak banget. Enaknya full. Iya dong, Mbak, pasti. Oh ya, saya juga tadi bikin bolu gedang. Oh, iya, Mbak, silakan. Ada datang apa lagi Mas ini, Mbak? Oh, Mbak. Dari penglihatannya enak sih ya, Mbak ya. Terus aroma juga enak, Mbak. Ya Allah, enak banget. Monggo, Mbak, dicicipi dan kita bandingkan bolu gedang saya dan
kadang dibejek-bejek terus dicampur adonan bolu. Tahu kan adonan bolu yang biasa? Oh iya tahu, tapi cuma adonan bolu yang biasanya terus gedangnya dibejek-bejek aja gitu, nggak ada tambahan apa-apa lagi Mbak. Iya cuma gitu aja. Oh gitu. Saya jadi penasaran pengen bikin, kayaknya gampang banget ya Mbak, kan cuma dibejek-bejek doang kan ya Mbak gedangnya. Mumpung saya di rumah ada gedang, tidak tuh Mbak, kalau gitu mah nanti ini dodolnya habisin ya Mbak ya. Saya pamit pulang ya Mbak. Assalamualaikum mari Mbak. Ya, salam. Bikin gedang, mumpung ada gedangnya, kayaknya gampang deh saran dari Bapak nanti. Mumpung ada bahan bolunya juga, bikin deh gedangnya. Kan ini gedangnya cuma dibejek-bejek kan. Sampai halus, lalu dimasukin ke bahan bolu. Udah deh jadi. Wah, ini bolu gedangnya udah jadi nih. Cobain lah. Sama nggak ya rasanya sama yang tadi? Kok rasanya aneh ya? Dari warnanya juga udah beda, dari harumnya beda, rasanya apalagi? Apa ada bahan yang kurang ya? Nanti besok ke rumah Mbak Tanti aja, takutnya gedangnya. Nah, itu video yang kalian barusan lihat. Ada salah satu gangguan komunikasi. Ada yang tahu gangguan komunikasi apa? Ya, betul, dari bahasa ya. Ada yang tahu tadi bahasanya apa yang terganggu? Gedang, Bu. Bahasa daerah. Betul, gedang ya. Itu yang satu bahasanya pengertian gedang itu pisang ya. Tapi orang Sunda, kalau orang Sunda gedang itu pepaya. Jadi kalau pepaya emang tidak bisa dibikin bolu ya. Jadi ini salah satu gangguan komunikasi, yaitu gangguan bahasa. Ngerti sampai sini? Ngerti, Ya. Jadi kalian akan melihat gambar-gambar ya. Tentukan gangguan komunikasi apa yang ada di gambar tersebut ya. Ini gambar yang pertama. Ada gambar apa ini? Motor. Motor. Terus Knalpot, Bu. iya nih knalpotnya mengeluarkan berisik atau besar. Ini kan besar, jadi suka kalau yang besar itu identik suaranya itu berisik. Ya, jadi ini salah satu gangguan komunikasi di gangguan fisiknya ya, karena terdengar. Ya, ini ada lagi gambar kedua. Runyem, Bu. Iya, nonton TV, tapi TV-nya runyem. Runyem tuh apa? Gambarnya nggak jelas ya. Nah, jadi ini salah satu gangguan komunikasi di mekanik ya. Nah, ini. Ada lagi gambar yang ketiga. Dinner, Bu, dinner. Bahasa Inggris. Di dinner. Dengerin Terus curhat. itu orang yang laki-lakinya pusing atau lagi mumet. Ini gangguannya lebih ke gangguan apa coba? Psikologi. Ya betul, psikologisnya. Ini gambar yang ketiga berarti gangguan komunikasi di psikologis. Ya, ini ya gambar keempat. Polisi. Nanya jalan. Ya, orang yang lagi nanya jalan dijelasin sama polisi tersebut, tetapi Tidak mengerti. tidak mengerti. Nih, Pak Baliut. Diacak-acakan, jadi tidak mengerti. Jadi ini gangguan komunikasi di sama di psikologinya ya. Nah, jadi orang ini tidak bisa menerima arah yang diberikan oleh polisi. Ya. Gambar yang berikutnya, nih gambar kelima. Ini kata laki-laki, hei sampean amis tenan. Atur nuhun atuh akang. Ya dah dibilang amis. Ini ada gangguan tidak?
Ada. Apa coba gangguannya? Bahasa. Bahasa ya, bahasa apa? Beda sama Amis. Jawa. Amis bahasa Jawa sama Sunda. Kalau amis di Jawa itu bau, ya, bau kayak ikan. Jadi amis, bau amis. Kalau di Sunda amis itu manis. Kegeeran deh ya. Ini gambar yang ke-6. Ada apa? Bayinya. Nah, kalau bayi kan belum bisa berbicara. Otomatis ini gangguannya gangguan bicara. Ya. Itu gambar ke-7. Nenek-nenek. Kenapa biasanya nenek-nenek? Pendengarannya kurang. Iya, ini gangguan pendengaran. Ini yang ke-8. Anak gagap. Nah, itu gagap atau ganggu. Jadi ini gangguan komunikasi pada orang yang gagap. Jadi banyak ya gangguan-gangguan komunikasi itu banyak macamnya. Nah ini satu lagi contoh kasus untuk kalian. Ibu bacain ya kasusnya. Siswa SMK Kesehatan Bakti Kencana Pelubur Limbangan akan mengadakan penyuluhan kesehatan di SDN Limbangan Barat. Di SDN tersebut tersedia papan tulis, wastafel untuk mencuci tangan. Siswa akan menampilkan video cara mencuci tangan yang benar melalui video LCD. Tetapi pada saat yang bersamaan ada pemadaman listrik di lingkungan sekitar. Apa yang harus kalian lakukan agar komunikasi tetap berjalan dengan lancar? Ayo solusinya. Cuci tangan. Kan ada waktu Ya, kalian harus praktek langsung karena ada wastafel ya. Agar lebih menarik, prakteknya seperti apa? Pakai lagu. nyanyi lagu. Pokoknya yang pakai lagu. Prakteknya, jadi cara mencuci tangannya kalian praktekin dengan memakai lagu ya, biar itu seperti itu. Oh iya, betul, bisa. Apalagi selain praktek? Ya betul, bisa. Jadi ditulis di papan tulis cara mencuci tangannya, kalian tulis di papan tulis. Itu solusi-solusi yang harus kalian temukan ya, biar gimana sih ya, sama kalau kalian menemukan gangguan komunikasi, kalian harus menemukan solusinya ya, itu. Nah, dari hasil pengamatan tadi, gambar, video, dan kasus, kalian harus mencari tentang penyebab gangguan komunikasi dan cari solusinya, bagaimana cara mengatasi gangguan komunikasi tersebut ya. Terus setelah kalian tahu bagaimana penyebabnya, maka nanti contohkan cara pemeriksaan gangguan komunikasi. Mengerti sampai sini? Apa yang harus kalian cari? Penyebab pemeriksaan sama cara pemeriksaan. Penyebab, solusi, dan cara pemeriksaan gangguan Komunikasi. Kalian dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Di setiap kelompoknya nanti kalian melihat video YouTube ya. Nah, di sini simpulkan apa gangguan-gangguan apa yang terjadi di video tersebut, solusinya dan cara penyelesaiannya. Mengerti? Mengerti. Sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Bentar, Ibu stop dulu ya. Kalian nanti masuk di rumah masing-masing.
eh, masuk ke breakout room masing-masing, nanti kalian klik join ya. Ibu bagi 3 kelompok ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu. Bentar ya. Ada yang lihat grup tidak? Bentar ya. Sutri. Kelompok 2. Yani. Ya, silakan join. Astrid belum join, Astrid. Astrid, halo. Astrid? Suara Abi tuh. Ada Mia. Apa? Ini yang belum masuk, yang belum masuk, itu ya Astrid ya. Iya, Astrid belum Bu. masuk. Ya. Di kelompok 1 gimana? Sudah mengerti apa yang harus kalian cari? Ya, sudah, Bu. Sudah? Apa aja? Penyebab gangguan komunikasi, Ya, terus solusi, terus cara solusi. pemeriksaan. Sama cara pemeriksaan. Pemeriksaan. Ya, betul.
Nanti kalian diskusikan ya, terus lihat video yang Ibu berikan nanti. Ini videonya belum Ibu berikan ya, lupa, maaf Pak. Nanti kalian lihat, diskusikan ya, terus kalian bikin PPT-nya ya. PPT Iya, Bu. singkat saja, nggak usah susah-susah. Nanti kalian PPT-nya dikirim ke Ibu aja, nanti yang share screen-nya Ibu ya. Kalau Ya, Bu. udah beres. Terus nanti ada LKPD ya. Ibu belum ngasih, nanti di grup Ibu kasih semuanya ya. Nanti, nah sekarang kalian diskusikan dulu tentang cari dulu penyebab-penyebab yang terjadi di gangguan komunikasi itu apa aja. Nanti ya, Ibu ke room kelompok 2 dulu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, sebentar ya. Ada tong dadah-dadah. Biaya dosen aja. Wah. Nah, kelompok 2. Nah, gimana? Tadi yang dicari apa aja? Gangguan Penyebab, solusi sama Ya. cara pemeriksaan. cara Nanti pemeriksaan kalian gangguan komunikasi. diskusikan tentang penyebab gangguan dan solusi tersebut ya. Nanti kalian lihat videonya, terus lupa nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Perorangan ya LKPD-nya seperti biasa. Terus nanti kalian bikin PPT. Ya, PPT Baik, singkat Bu. saja, tapi menyeluruh poin-poinnya saja ya. Nanti Ya, Bu. PPT-nya dikirim ke Ibu, nanti yang share screen-nya Ibu saja. Seperti itu ya. Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. Ibu tinggal dulu nanti link LKPD-nya sama link YouTube-nya dikirim. Ya, Ibu tinggal dulu ke room 3 ya. Baik, Ibu. 3 Nah, Ibu masukin. Kelompok 3. Halo. Iya, Bu. Ada. Nah, ada semua ya. Gimana tadi? Apa aja yang dicari? Penyebab ya, solusi sama Pemeriksaan gangguan ya, komunikasi. cara pemeriksaannya ya. Nah, nanti kalian cari yang tersebut, terus isi LKPD-nya. Nanti Ibu kasih di grupnya ya. Terus kalian bikin PPT. Ya, PPT singkat saja, nggak usah susah. Nanti PPT-nya dikirim ke grup. Nanti yang share screen-nya Ibu. Seperti biasa ya. Ya, seperti itu. Mengerti? Nanti Ibu kirim dulu ininya. Bentar ya. Bentar ya.
Kok pada balik ya? Sebentar, Ibu bagiin KPD dulu. Ajra itu foto. Sebentar ya, Ibu bagiin LKPD dulu. Ya, Bu. Tadi mungkin kepencet, jadi kaliannya keluar. Ya, Bu. Itu LKPD-nya udah Ibu bagiin. Nanti kalian cari ya. Itu di grup sama ada link YouTube-nya. Ya, yang paling atas kelompok 1, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 3. Ada ya? Ibu masukin lagi. Masukin dulu breakout-nya lagi ya. Astrid masuk kelompok 1. Astrid, udah join belum? Yang telah disusun dalam udah gitu doang. Udah? Nyampe mana? Udah nyampe mana? Sampai diskusinya? Udah menemukan penyebab? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah? Udah, Bu. Ya, apa? Nanti itu ya dibikin PPT. Terus yang lain ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin ada yang ditanyakan? Nanti diskusinya cukup 10 menit ya. Bikin PPT kan PPT singkat, terus LKPD juga nggak begitu susah, jadi bisa dalam waktu sampai 15 menit saja ya. Ya, ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada yang ditanyakan, tinggal acungkan tangan saja ya, atau di chat di grup. Iya, Bu. Baik, Bu. Sebentar, nanti Ibu masuk ke yang lain dulu. Tidak ada, Bu. Gimana, nyampe mana diskusinya? Bicara. Diskusinya sudah sampai mana? Sampai Nah, udah menemukan penyebab? udah Udah? Videonya udah dilihat? udah Udah ya? Videonya udah dilihat? Sudah. Tahu seperti apa yang isi dari videonya?
Iya, Bu. Udah bikin PPT belum? Udah, Bu. Udah. Nah, nanti tunggu 10 menitan, Ibu kembalikan ke room utama. Kalian harus sudah siap ya. Iya, Bu. Ya. Siap kan? Cuma sedikit kok. Ya. Ya. Siap, Bu. Siap ya. Bentar, Ibu join ke. Oke, hurufkan. Gimana kelompok 3? Kelompok 2, Bu. 2, ya. Sudah nyampe mana diskusinya? Menonton video. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Sudah menemukan penyebabnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, solusinya sudah ada? Sudah ada, Bu. Cara pemeriksaannya? Sedikit lagi. Sudah. Apa sudah selesai semua? Sudah. Nah, sudah, tinggal kalian diskusikan bagaimana cara mendemonstrasikan berarti ya. Baik, Ibu. Nah, nanti sekira-kiranya kalian nunggu 10 menit, nanti Ibu kembalikan ke room utama. Ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, kalian berdiskusi lagi. Ya. Ya, Bu.
Gimana? Ya, udah selesai. Halo? Sudah selesai? Ya, Bu. Boleh itu PPT-nya dikirim ke grup. Terus LKPD-nya, kalau yang sudah boleh dikumpulin sekarang. Baik, Bu. Dikirim sih. Ya, dikirim dulu, Yolan. PPT-nya boleh dikirimin. Ya, Bu. Baik. Ini baru 2 PPT ya. Kelompok Nah, udah ada 3. Kita tunggu. Ini sinyalnya ada lemot. Itu HP-nya Anmut, Ainut. Kalau belum ngomong boleh HP-nya di unmute. Bentar Ibu buka-buka dulu ini. PPT ya, biar gampang. Ini yang satu lagi belum terdownload. Tadi yang ini sama. Nih, PPT-nya udah semua, LKPD-nya tadi udah dikumpulin ya. Nah, sekarang siap untuk presentasi? Halo? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Untuk presentasi yang kelompok 1 dulu, Ibu, udah ada belum? Kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum? Oh, stop. Bentar. Nanti untuk presentasi, biasa diacak ya. Untuk kelompok 1, Ibu pengen kalian menjelaskan tentang penyebab gangguan komunikasi. Untuk kelompok 2, tentang solusi dari gangguan komunikasi. Kelompok 3, kalian tentang cara pemeriksaan gangguan komunikasi. Gimana? Mengerti? Mengerti. Ya, sekarang kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kelompok 1. Udah ada? Udah, Bu. Udah ya? Suaranya, maaf.
Segini kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, Kelihatan, Bu. coba boleh dijelaskan dulu dari pengertian. Yang kelompok 1, mana siapa? Ya. Mulai, Ayo, Bu. siapa? Boleh, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Siti Mesaro dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi adalah sekumpulan psikologis yang ditandai dengan kesulitan-kesulitan dalam pemahaman atau penggunaan bahasa. Ya. Ya, ini tentang gangguannya. Terus ada yang kedua gangguan komunikasi, gangguan yang terdapat dalam proses pengiriman pesan. Yang ke-1 ada gangguan fisik. Jadi gangguan fisik itu yang terjadi saat komunikasi berlangsung secara terlihat, terdengar, dan teraba. Contohnya jika terlihat, jika misalkan seseorang berada di ruangan, terus ada di ruangan tertentu, terus ada orang yang datang secara tiba-tiba dan akan membuat obrolannya terhenti. Terus ada yang terdengar yaitu seperti gangguan kendaraan. Terus ada yang teraba yaitu sentuhan. Jadi misalkan kita sedang mengobrol, terus ada di belakang kita yang menyentuh dan akan membuat obrolannya tuh terhenti. Terus ada yang kedua, ada gangguan fisiologi. Gangguan fisiologi ini adanya kelemahan fisik pada komunikan atau komunikator yang diakibatkan oleh penyakit, contohnya seperti tunarungu, tunawicara, dan lain-lain. Terus ada gangguan psikologis. Gangguan psikologis adalah gangguan adanya pemikiran lain di kepala penerima yang disebabkan oleh emosi atau perasaan dari komunikan atau komunikator. Terus ada gangguan semantik. Gangguan semantik merupakan gangguan adanya perbedaan makna yang dipahami sumber dan penerima tidak jelas atau seperti berbelit-belit. Terus ada gangguan mekanik. Mekanik ini merupakan gangguan seperti TV yang gambarnya tidak jelas seperti tadi. Terus penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Asrid Mutiarani. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan komunikasi dapat berasal dari masalah internal atau eksternal. Yang pertama, gangguan komunikasi internal. Ada retardasi mental. Retardasi mental menunjukkan keterlambatan bahasa menyeluruh, keterlambatan pemahaman, pendengaran, dan keterlambatan motorik. Lalu ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini disebabkan oleh otitis media dengan efusi atau kelainan struktur telinga tengah dan artesia dengan kanalis auditoris eksternal. Gangguan pendengaran ini dapat berupa gangguan konduktif atau gangguan sensorineural. Selanjutnya saya menjelaskan tentang autisme. Autisme itu sendiri adalah gangguan pada anak sebelum berusia 37 bulan. Biasanya ditandai dengan keterlambatan berbahasa dan berkomunikasi. Rata-rata anak yang menderita autisme tidak bisa mengerti apa yang kita maksud. Misalnya jika kita menyuruh berkontak mata, dia tidak akan mengerti. Kemudian jika kita menyuruh untuk berpelukan, dia juga tidak akan ditanggapi. Dan juga biasanya anak-anak yang menderita autisme melakukan komunikasi dengan cara bergerakan. Saya juga akan menjelaskan tentang mutasi selektif. Mutasi selektif adalah ketidakmauan anak berbicara, bukan karena tidak bisa berbicara, tapi karena sang anak terlalu malu atau terlalu takut untuk berbicara. Biasanya mutasi selektif itu sendiri terjadi sekitar berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juliana.
Saya akan menjelaskan tentang cerebral palsy. Gejala ini terjadi kepada anak-anak yang ditandai dengan gangguan pendengaran, kelemahan pendengaran, atau kekuatan otot-otot lidah, disertai keterbelakangan mental atau cacat pada korteks cerebral. Selanjutnya, kelainan organ bicara. Kelainan ini meliputi lidah yang pendek, kelainan bentuk gigi, dan mandibular atau rahang bawah, kelainan bibir sumbing, deviasi severtum nasi, adenoid atau kelainan laring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Sekarang saya akan menjelaskan gangguan komunikasi eksternal. Nah, hambatan eksternal ini merupakan hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial budaya. Contohnya yaitu tekanan keluarga. Misalkan ada anak yang tumbuh pada keluarga yang harmonis. Nah, maka anak tersebut akan memiliki kemampuan bicara yang baik. Nah, kemudian yang kedua ada sosial ekonomi. Nah, pada kondisi sosial ekonomi yang rendah, maka itu akan mempengaruhi perkembangan, sehingga akan lebih banyak mengalami gangguan komunikasi. Kemudian yang ketiga ada usia. Nah, faktor usia ini kan berkaitan dengan degenerasi atau perubahan, sehingga usia lanjut atau lansia akan mengalami gangguan komunikasi karena fungsi organ-organnya menurun dan tidak dapat beregenerasi. Kemudian yang keempat yaitu ada penyakit kronis. Contohnya seperti stroke, kanker, kemudian penyakit saluran pernapasan atas. Itu kan dapat berpengaruh buruk pada kemampuan komunikasi karena penyakit tersebut dapat merusak fungsi saraf dan juga fungsi organ yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Contohnya seperti laring, paring, pita suara, dan juga mulut. Sekian dari saya. Nah, untuk kelompok 1 penyebab seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, maka dikumpulkan, nanti ditanyakan di akhir ya. Sekarang kelompok 2 terlebih dahulu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalian akan menjelaskan tentang solusi. Nih, ayo jelaskan tentang solusi. Apa yang dihasilkan di kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Siti Maimunah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Di poin pertama yaitu melihat siapa lawan bicara. Maksudnya itu adalah kita harus tahu siapa lawan bicara, baik itu dari segi usia, jenis kelamin, gaya bahasa, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, kita bisa menyesuaikan cara komunikasi kita dengan kebiasaan mereka. Kemudian ada poin kedua, yaitu mengakrabkan antara pengirim dan penerima. Nah, dalam hal ini, komunikator lebih mendekatkan diri dengan berbincang mengenai hal-hal yang menyangkut keluarga dan keadaannya saat ini. Kemudian ada poin 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sri Rizky Widara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari solusi gangguan komunikasi. Poin yang ketiga adalah mengatur lingkungan komunikasi yang kondusif. Jadi dalam berkomunikasi kita itu harus di lingkungan yang tidak bising, tidak bau. Jadi si komunikasi dapat berjalan dengan baik. Lalu poin yang keempat adalah melihat situasi emosi.
Kan kalau misal komunikan ataupun komunikator dalam emosi yang tidak baik, seperti misal sedang marah ataupun sedang sedih, komunikasi itu tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi kita itu harus melihat emosi lawan bicara kita. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ai. Saya akan menjelaskan poin nomor 5, yaitu mengecek arti atau maksud yang disampaikan. Jadi di sini itu bertanya lebih lanjut kepada si komunikan, apakah ia sudah mengerti apa yang komunikator bicarakan. Contohnya tuh, perawat bertanya kepada pasien, apakah sudah mengerti, Pak? Poin selanjutnya ada meminta penjelasan lebih lanjut. Di sini sama halnya dengan poin yang pertama, hanya saja di sini si komunikator lebih aktif berbicara untuk memastikan apakah ada hal lain yang ditanyakan. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunika. Perkenalkan, nama saya Yunika Cahya dari 10 Perawat 1 akan menjelaskan poin ke-7. Poin ke-7 yaitu mengecek umpan balik. Jadi sebelumnya si komunikator sudah berpesan pada komunikan untuk meminum obatnya. Contohnya tadi obatnya diminum, Pak. Gitu. Yang ke-8 ada mengulangi pesan yang disampaikan, memperkuat dengan bahasa isyarat. Contohnya, obatnya diminum 3 kali 1 hari ya Pak, sambil menggerakkan tangannya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan solusi terakhir dari gangguan komunikasi, yaitu memberikan pesan secara singkat, jelas, dan tepat. Jadi contohnya komunikator sebaiknya menyampaikan hal-hal yang hanya berkaitan dengan pasien atau yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang pasien ajukan, agar sehingga lebih efisien dan tidak membuang-buang waktu. Sekian dari kelompok 2 tentang solusi gangguan komunikasi. Ya, makasih untuk kelompok 2 ya. Sekarang yang kelompok 3 tentang bagaimana cara pemeriksaan terhadap gangguan. Ini ya. Dari sini? Iya, Bu. Iya, Bu. Sini. Perkenalkan, nama saya Bintang Putri Nugraha. Saya kelas 10 tahun. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini digunakan untuk mengungkap adanya penyebab lain gangguan bahasa dan bicara. Ya. Terus selanjutnya. Selanjutnya ada pemeriksaan audiometri. Nah, audiometri ini dibagi menjadi 2, yaitu audiometri nada murni dan juga audiometri tutur. Nah, yang disebut dengan audiometri nada murni adalah cara pemeriksaan untuk mengukur sensitivitas pendengaran. Nah, jadi caranya pakai alat audiometer dan nanti pasien ditempatkan di ruang yang kedap suara atau yang tidak bising. Nah, yang selanjutnya ada audiometri tutur. Nah, audiometri tutur adalah sistem uji pendengaran yang menggunakan kata-kata terpilih yang telah dibakukan. Nah, jadi nanti pasien akan dilihatkan kata-kata melalui alat dan nanti dilihat gitu. Pasien bisa membedakan misalkan huruf N, huruf R, gitu. Misalkan pasar atau jadi pasan. Jadi pasien bisa membedakan huruf R dan juga huruf N. Nah, selanjutnya pemeriksaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Yolanda. Di sini ada tes gapala yang dilakukan untuk memeriksa atau mengetes
adanya gangguan pada pendengaran pada salah satu telinga. Terus selanjutnya ada tes kalimat dalam kebisingan. Dilakukan pada seseorang, diberikan kalimat dalam ruangan yang bising, dan hasilnya akan dibandingkan dengan perbandingan kalimat pada ruang yang tenang. Terus selanjutnya ada pemeriksaan gangguan bicara, ada DERA, yaitu untuk mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh saraf-saraf neural dan sangkus dalam bidang otak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajra Jasa. Selanjutnya ada pemeriksaan audiometri atau pemeriksaan untuk mengetahui jenis ataupun tingkat derajat ketulian pada seseorang. Audiometri ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada audiometri tingkah laku. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melihat respon pada anak jika diberi stimulus ataupun berupa bunyi. Kemudian ada audiometri bermain. Pemeriksaan ini dilakukan sambil bermain dengan permainan seperti anak harus meletakkan suatu benda jika mendengarkan bunyi tersebut. Kemudian ada audiometri bicara. Pemeriksaan ini menggunakan kata-kata dengan mengulangi kata-kata yang sudah diperdengarkan. Kemudian ada audiometri objektif. Pemeriksaan ini dilakukan atau biasanya menggunakan mesin khusus seperti CT scan pada kepala yang berfungsi untuk mengetahui struktur jaringan pada otak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Yang selanjutnya ada Developmental Screen Test. Pemeriksaan ini digunakan untuk menilai perkembangan pada anak dalam 4 faktor, diantaranya penilaian personal, sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik. Sekian dari kelompok kami. Ya, itu ya. Itu dari penyebab, solusi, dan cara pemeriksaannya. Sekarang kita mencoba, ada yang mau mencoba mendemonstrasikan cara pemeriksaan? Barangkali siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya. Oh iya, Mia siap untuk mendemonstrasikan? Ya, siap, Bu. Siap. Ya, silakan Mia. Dimulai. Coba yang lainnya kita lihat ya. Ya, mulai, Mi. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan cara pemeriksaan gangguan komunikasi dengan tes kalimat dalam kebisingan. Saya akan mempraktek di sini, yaitu caranya saya akan memutar musik, terus apakah pasien masih bisa mendengarkan pembicaraan atau tidak bisa. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Aku membeli baju baru. Aku membeli baju baru. Nah, Ibu bisa mengucapkan kembali yang tadi saya katakan. Aku membeli baju baru. Dari hasil demonstrasi ini bahwa Ibu ini tidak bisa mendengar dalam keadaan kebisingan, tapi masih bisa mendengar dengan baik dalam keadaan sunyi. Terus yang kedua, saya akan mencoba mendemonstrasikan dengan audiometri bicara.
Ibu bisa nanti saat saya berdiri di belakang Ibu, nanti misalkan suara saya masih terdengar, Ibu bisa mengacungkan tangan ya Bu. Dan Ibu bisa menutup telinga ya Bu. Yang bagian kanan Bu. Nah Ibu, suara saya apakah masih bisa terdengar? Ibu bisa mengganti menutupnya di bagian kiri, Bu. Dalam jarak 6 meter, apakah suara saya masih terdengar? Dalam jarak 4 meter, suara saya masih terdengar? Dari hasil demonstrasi pemeriksaan audiometri bicara ini, bahwa Ibu masih bisa terdengar di telinga kanannya pada jarak 6 meter, terus di bagian kiri bisa mendengar di jarak 4 meter. Baik, dari cara pemeriksaan yang saya sampaikan, terima kasih. Ya, terima kasih Nia. Terima kasih sudah mempraktekkan atau mendemonstrasikan tentang cara pemeriksaan gangguan komunikasi. Ya, yang sederhana, itu sederhana atau awal terlebih dahulu. Nanti setelah hasil yang tadi Nia peroleh itu bisa disarankan memeriksakan diri yang lebih lanjut. Jadi misalkan ke tempatnya. Jadi ada alat-alat tertentu yang bisa menganalisis telinga pasien ya. Itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ada? Nova, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ya. Suci, ada yang ditanyakan? Putri? Yolan, ada yang ditanyakan Yolan? Mau nanya ke kelompok 2, Bu. Mau nanya apa ya? Silakan Yolan. Maksud dengan meminta penjelasan lebih lanjut itu seperti apa? Gimana ya? Halo? Yang dimaksud meminta penjelasan lebih lanjut seperti apa? Oh, meminta penjelasan lebih lanjut itu seperti apa katanya? Ayo, silakan kelompok 2. Barang ada yang mau menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Yolanda. Jadi meminta penjelasan lebih lanjut itu contohnya teh seperti si perawat teh bertanya apakah ada hal lain yang kurang jelas Ibu. Jadi seperti itu. Seperti itu katanya Yolan. Gimana? Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa? Astrid, mau ada yang ditanyakan, Astrid? Rizky? Azra, ada yang ditanyakan? Sudah jelas di materinya? Sudah. Kalau sudah jelas, ini, nah untuk evaluasi nanti Ibu kirim link pengisian soal ya. Sekarang Ibu kirim pengisian soalnya, nanti diisi soalnya, Ibu kasih waktu 3-5 menit. Gampang kok ngisi soalnya, yang tadi udah dipresentasikan. Tadi presentasinya sudah jelas. Ya, Bu.
Presentasinya sudah cukup jelas, alhamdulillah hasil diskusinya kalian baik semua. Bentar, ini Ibu kirim linknya. Silakan diisi terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini yang ngirim LKPD sudah yang presensi belum ngisi, ayo silakan. Takutnya lupa Ibu. Lima orang lagi belum isi presensi, silakan diisi ya. Takutnya nanti lupa. Udah isinya? Belum, Bu. Ya, sambil isi. Sambil untuk lihat skor deh. Sudah? Nah. Sudah ya? Nah, ini kesimpulan pembelajaran di hari ini ya. Tadi kita mencari tentang penyebab gangguan komunikasi. Yang pertama ada gangguan yang terdapat dalam proses pengiriman pesan ya tadi. Yang kayak apa itu? Fisik, fisiologis, psikologis, semantik, dan mekanik. Itu namanya gangguan yang terdapat dalam proses pengiriman pesan. Jadi itu terganggunya. Terus ada gangguan komunikasi yang dari masalah intrinsik. Ya, yang intrinsik tadi apa aja? Ada yang tahu yang intrinsik tadi? Gangguan dari dalam, Bu.
Ya, dari dalam seperti yang tadi retardasi mental, ya, yang itu, yang kecacatan dan lain sebagainya. Nah, terus ada gangguan yang ekstrinsik atau internal atau dari luar. Benar tadi ya, benar-benar semua yang dari luar, bisa faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor apa lagi? Tadi Usia. ya, usia itu. Terus untuk solusinya bisa menyesuaikan gangguannya karena apa? Solusinya seperti itu. Ya, tadi ya, udah ada banyak. Terus cara pemeriksaan fisik minimal kalian tahu seperti tadi yang awalnya cara pemeriksaan fisik gangguan komunikasi itu seperti apa ya? Mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Nih, di sini setelah pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat pelajari untuk kehidupan sehari-hari? Setelah pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat pelajari untuk kehidupan sehari-hari? Ada yang Lebih mau tahu mengungkapkan? solusi. Iya, solusi apa? Solusi dalam gangguan. Ya, terus ada lagi. Cara apa? Cara pencegahan. Cara pencegahan atau Cara cara pemeriksaan? Cara pemeriksaan dari Ya, gangguan betul. komunikasi. Jadi kita minimal tahu cara pemeriksaan yang umum, yang awal untuk gangguan komunikasi ya. Nah, yang kedua, bagaimana menurut kalian metode pembelajaran daring? Menyenangkan. Menyenangkan. Seru ya. Cuma kendalanya ada di jaringan. Tadi juga agak lemot-lemot sedikit. Jadi jaringannya harus manteng kalau pembelajaran daring. Ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Kita tutup dengan berdoa ya. Tadi sama Nova ya? Ya, Bu. Nah, sekarang ayo pimpin lagi sama Nova. Kita sudah belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dalam berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah kita lewati. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa dibawa sampai nanti dan tidak terlupakan lagi ya. Amin. Ya, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semangat untuk belajar di hari besok lagi. Kalian harus tetap semangat belajar, dan belajar. Ya. Terima kasih semuanya. Sama. Akhirul kalam, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.